Ini Pak, adanya kalau sawit yang banyak lurus, dahannya banyak lurus ke atas tuh, itu kenapa ya katanya? Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari saya dan video menarik lainnya. Baik sahabat tani semuanya, sahabat pemilik kreator, pada kesempatan pagi ini saya mau menjawab sebuah pertanyaan dari seseorang menanyakan begini, Pak, adanya kalau sawit yang banyak lurus, dahannya banyak lurus ke atas tuh, itu kenapa ya katanya? Jadi saya jawab di sini. Faktor penyebab dari banyaknya dahan kelapa sawit lurus ke atas itu disebabkan oleh beberapa faktor. Itu kadangkala juga bisa jadi disebabkan karena terinfeksi virus, bisa juga. Kemudian yang keduanya itu karena faktor genetik, bisa jadi. Kemudian yang ketiga faktornya unsur hara, bisa jadi. Dan yang keempat adalah faktornya kekurangan air. Itu ada 4 faktor yang menyebabkan tanaman itu seperti ini, seperti yang di belakang saya ini. Seperti yang kita lihat dalam video di belakang saya ini faktornya dipengaruhi oleh adanya kekurangan unsur hara tertentu di dalam tanah, sehingga membuat dahan kering dan banyak lurus ke atas seperti ini. Untuk mengenai unsur hara tertentu udah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, silahkan dicek. Dan tidak mungkin saya bahas lagi di sini. Kemudian faktor yang berikutnya adalah karena penyakit atau jamur atau virus atau bakteri. Nah, itu bisa saja terjadi karena disebabkan karena kelembapan udara atau curah hujan yang terlalu tinggi di sekitar situ, di alam situ. Kemudian faktornya karena ini satunya tadi karena kekurangan unsur hara udah, kemudian faktor genetik udah, kemudian faktornya defisit air. Defisit air bisa jadi menyebabkan tanaman tersebut susah untuk menyerap unsur hara, sehingga dia juga akan mengering dan banyak tegak lurus ke atas. Dan tak kalah pentingnya juga ada satu hal yang membuat tanaman itu pelepah banyak tegak lurus ke atas, itu karena disebabkan oleh ini etiolasi. Atau etiolasi ini disebabkan karena populasi di sekitaran situ yang terlalu rapat atau jarak tanam kita yang terlalu rapat. Kebanyakan para petani kan hobinya menggunakan lahan yang ada. Lebih baik ditanam jarak sekian-sekian meter. Itu 5 meter, 6 meter tuh sudah tidak wajar seperti itu. Jadi jarak tanam ideal kelapa sawit itu 8 sampai 9 meter. Begitu ya. Nah, kemudian nanti saya lihatkan contoh-contohnya seperti di yang udah saya jelaskan ini. Nanti kita lihatkan contoh-contoh yang seperti apa defisit air, yang seperti apa itu etiolasi, yang seperti apa itu kekurangan unsur hara. Seperti di belakang saya udah kita nampak ini ciri-cirinya ya. Oke, kita akan cek yang sifatnya etiolasi. Selengkapnya ikuti di video ini. Oke, baik sahabat tani, sahabat pemilik kreator, di belakang saya udah berada di tempat tanaman yang pelepahnya tegak lurus ke atas. Ini dikarenakan oleh jarak tanam, kemudian ada pokok-pokok kayu juga, sehingga membuat tanaman ini etiolasi atau kurangnya sinar matahari yang masuk di sini, sehingga proses
proses fotosintesis itu terhambat. Oleh sebab itu, kalau menanam kelapa sawit itu kita harus memakai jarak yang ideal. Untuk jarak yang ideal udah saya bahas di video saya sebelumnya. Silahkan dicek. Ini contoh-contoh yang tanaman yang etiolasi. Kemudian di sebelah sana juga, itu ada lurus tegak. Itu dia tanaman-tanaman etiolasi tegak lurus ke atas. Jadi begitu dia ya. Baik, saya tambahkan sedikit mengenai penjelasan masalah tanaman ini tegak lurus ke atas karena etiolasi. Kenapa dia bisa lurus ke atas? Yang pertama, seperti pada konsep dasarnya, tumbuhan itu memerlukan sinar matahari. Sehingga kalau dia terlindung oleh tanaman lain, dia akan berusaha naik ke atas untuk mencari celah supaya mendapatkan juga sinar matahari. Tanaman ini sangat membutuhkan sinar matahari, sama halnya seperti kita manusia begitu. Sehingga dia juga harus ada peluang untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Nah, ini. Yang kedua, kenapa dia bisa lurus ke atas? Karena dia juga kekurangan unsur hara. Itu ya, bisa berebut unsur hara karena jarak dari tanaman ke tanaman yang satunya berdekatan. Oleh sebab itu unsur hara pun yang didapatkan menipis. Makanan-makanan yang didapatkan dari dalam tanah tersebut menipis karena oleh ya mereka saling rebutan antara unsur hara antara satu yang lain. Sebab itu sangat disayangkan sekali jika kita menanam pokok kelapa sawit, kemudian di dekatnya ada kayu-kayu juga yang bisa membuat tanaman tersebut bisa etiolasi. Karena pertumbuhan kayu biasanya kadang lebih cepat gitu. Sehingga membuat dia berebut untuk mencari celah agar mendapatkan sinar matahari yang optimal. Oke, ini dia. Seperti yang di sana ini udah parah sekali etiolasinya. Oke. Nah, ini etiolasi nih. Bisa dilihat sendiri. Oke, karena ada kayu-kayu di sampingnya dan sebagainya, sehingga membuat dia seperti ini. Dia tidak mendapatkan sinar matahari dan dia berusaha untuk mendapatkan juga untuk menyamakan ketinggiannya dengan pohon-pohon lainnya. Oke, demikian dulu sahabat tani semua, sahabat tani milik kreator dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu, salam sukses. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pada kesempatan ini saya akhiri dulu video ini. Saya harap kita dapat ya menjadi video ini dapat menginspirasi dan mendidik kita semua. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari saya dan video menarik lainnya.